Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup dan kunci determinasi. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan konsep klasifikasi, menjelaskan dasar pengklasifikasian makhluk hidup, dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi, yaitu dikotomi dan kunci determinasi. Mengenal cara pengelompokan tumbuhan dan hewan. Setiap makhluk hidup memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan pada makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Sekarang amatilah beberapa tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Coba perhatikan dan amati jenis-jenis tumbuhan yang di sekitarmu yang memiliki bentuk tulang daun seperti pada gambar berikut ini. Jadi ada bentuk tulang daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Nah, jenis tumbuhan apa sajakah yang memiliki bentuk tulang daun tersebut? Sebagai contoh, bentuk tulang daun melengkung seperti tumbuhan kencur, gadung, dan gembili. Menjari, ketela pohon, ubi jalar, pepaya, dan jarak. Bentuk tulang daun sejajar jenis tumbuhannya padi, jagung, tebu, kelapa, bambu, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk tulang daun menyirip, contohnya bayam, sirsak, jambu air, dan jambu biji. Selanjutnya, amatilah beberapa jenis hewan di sekitarmu, misalnya seperti pada gambar berikut ini. Kucing, angsa, siput, ayam, tokek, kambing, kadal, kuda, kerang, bekicot, burung merpati, dan bunglon. Identifikasilah penutup tubuh setiap hewan yang kamu amati, lalu kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan penutup tubuhnya. Berikut tabel identifikasi hewan dengan penutup tubuhnya. Yang pertama, kucing penutup tubuhnya rambut, angsa penutup tubuhnya bulu, bekicot penutup tubuhnya cangkang, ayam penutup tubuhnya bulu, burung merpati penutup tubuhnya bulu, tokek penutup tubuhnya sisik, kambing penutup tubuhnya rambut, kadal penutup tubuhnya sisik, kuda penutup tubuhnya rambut, kerang penutup tubuhnya cangkang, siput penutup tubuhnya cangkang, bunglon penutup tubuhnya sisik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hewan yang memiliki penutup tubuh rambut adalah kucing, kambing, dan kuda. Sedangkan hewan yang memiliki penutup tubuh bulu adalah angsa, ayam, dan burung merpati. Kemudian hewan yang penutup tubuhnya cangkang adalah bekicot, kerang, dan siput. Dan hewan yang memiliki penutup tubuh sisik adalah tokek, kadal, dan bunglon. Berdasarkan kegiatan tersebut, kamu telah melakukan pengklasifikasian tumbuhan dan hewan berdasarkan
ciri morfologinya. Mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan? Apa tujuan pengklasifikasian pada makhluk hidup? Bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup? Untuk mengetahuinya, mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, apa sih itu klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Sedangkan taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari penamaan, klasifikasi, dan pengelompokan spesies berdasarkan skema yang lebih formal. Berikut tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Adapun dasar pengklasifikasian makhluk hidup, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh morfologi dan alat dalam tubuh yaitu anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang mudah diamati serta melalui hubungan kekerabatannya. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut takson. Semakin tinggi tingkat taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Terdapat 3 macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Contoh, berdasarkan cara geraknya, ada hewan berkaki, hewan bersayap, dan hewan bersirip. Berdasarkan penutup tubuhnya, ada hewan bersisik, hewan berbulu, hewan berambut, dan hewan bercangkang. Adapun pada tumbuhan, ada kelompok tumbuhan berbiji 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Klasifikasi ini adalah sistem klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Contoh, tanaman jahe dan tanaman ginseng merupakan tanaman obat. Tanaman mawar dan tanaman melati merupakan tanaman hias. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik. Klasifikasi ini disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada morfologi atau bentuk luar tubuh, fisiologi, anatomi, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan. Penggunaan takson-takson dari kategori besar ke kategori kecil pada tumbuhan dan hewan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama, tumbuhan dari yang paling atas yaitu regnum, kemudian divisi, klasis, ordo, familia, genus, kemudian species. Kemudian hewan dimulai dari kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan species. Dalam bahasa Indonesia dimulai dari kerajaan atau dunia, divisi atau phylum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Contoh susunan klasifikasi. Contoh pada tumbuhan
Arachis hypogea atau kacang tanah, dimulai dari regnumnya yaitu Plantae, Divisio Spermatophyta, klasis Dicotyledoninae, ordo Leguminales, familia Papilionaceae, genus Arachis, spesies Arachis hypogea atau kacang tanah. Kemudian hewan, contoh hewan Panthera tigris atau harimau. Dimulai dari gendomnya Animalia, phylum Chordata, klasis Mammalia, ordo Carnivora, familia Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Pemberian nama ilmiah. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup ini dikenal dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem tata nama binomial yaitu nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan nama genus, kata kedua merupakan penunjuk spesies. Huruf pertama penunjuk nama genus digunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf pertama penunjuk spesies digunakan huruf kecil. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jika ditulis dengan tangan, harus diberi garis bawah. Garis bawah kata pertama dan kata kedua harus terpisah. Jika diketik harus digaris bawah atau dicetak miring atau dicetak tebal, agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain. Contoh tanaman mangga. Nama ilmiahnya yaitu Mangifera indica. Yang pertama di garis bawah, yang kedua dicetak miring, atau yang ketiga dicetak tebal. Kemudian, jika tidak diketahui penunjukan jenis atau spesies, maka nama spesiesnya adalah setelah genus ditulis SP titik dengan huruf kecil dan tidak dicetak miring, di garis bawah atau dicetak tebal. Contoh, Manihot SP. Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies dicantumkan di belakang nama spesies. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contoh Oryza sativa L titik. L merupakan singkatan dari nama penemunya yaitu Linnaeus. Jadi, misalkan tumbuhan mangga yaitu Mangifera indica L titik. Mangifera adalah kata pertama yang merupakan genus. Kata kedua indica adalah penunjuk spesies dan L titik adalah nama penemu. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan kata kedua menggunakan huruf kecil semua. Kemudian bisa dicetak miring atau dicetak tebal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menentukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui.
Kunci determinasi sederhananya dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas dua pernyataan pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun, pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataannya pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Yang keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Dan yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Berikut contoh penulisan pernyataan pada kunci dikotom. Ada pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah. Nomor 1. 1A. Hewan tidak bertulang belakang. B. Hewan tidak bertulang belakang. Salah jika dituliskan A. Hewan tidak bertulang belakang, sedangkan B-nya tidak bertulang belakang. Jadi seharusnya tetap masih dituliskan kata hewannya. Kemudian pernyataan kedua, A berkaki 4 pasang, B berkaki 5 pasang. Salah jika dituliskan A hewan berkaki 4 pasang, B hewan berkaki 5 pasang. Seharusnya tidak dituliskan kembali kata hewannya. Bagaimana cara membuat kunci dikotom pada tumbuhan? Perhatikan beberapa jenis tumbuhan berikut. Yang pertama, tumbuhan lumut, tumbuhan suplir, tumbuhan jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Untuk membuat kunci dikotom, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengamati ciri-ciri tumbuhan yang kamu temukan. Kelompokkan tumbuhan tersebut menjadi dua kelompok berdasarkan sifat yang berlawanan. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi dua kelompok hingga didapatkan ciri yang tidak dapat dibedakan lagi dalam kelompok-kelompok tersebut. Perhatikan diagram kunci dikotom berikut ini. Tanaman lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kita bedakan atau kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kelompok tanaman berspora dan kelompok tanaman tidak berspora. Kelompok tanaman berspora yaitu suplir dan lumut, sedangkan tidak berspora yaitu jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian, kelompok tumbuhan atau tanaman berspora dibagi dua lagi atau dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu berbatang jelas dan berbatang tidak jelas. Berbatang jelas yaitu suplir, tidak berbatang jelas yaitu lumut. Kemudian, kita kembali ke kelompok tanaman tidak berspora, dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup terdiri atas jagung, kedelai, dan terong, sedangkan biji terbuka yaitu melinjo. Kemudian biji tertutup lagi dikelompokkan menjadi dua, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Berkeping 2 contohnya kedelai dan terong, sedangkan berkeping 1 yaitu jagung. Kemudian berkeping 2 dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga terompet. Yang berbunga kupu-kupu adalah kedelai, sedangkan berbunga terompet adalah terong. Berikut data pada diagram kunci dikotom di atas. Jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut.
1A tumbuhan yang berspora, 1B tumbuhan yang tidak berspora, 2A tumbuhan yang berbatang jelas, 2B tumbuhan yang tidak berbatang jelas, 3A berbiji tertutup, 3B berbiji terbuka, 4A biji berkeping 2, 4B biji berkeping 1, 5A berbunga kupu-kupu, 5B berbunga terompet. Diperoleh kunci determinasi yaitu 1A, 2A suplir, 1A, 2B lumut, 1B, 3A, 4A, 5A kedelai, 1B, 3A, 4A, 5B terung, 1B, 3A, 4B jagung, 1B, 3B melinjau. Contoh kunci determinasi pada hewan seperti berikut ini. 1A hewan tidak bertulang belakang, 1B hewan bertulang belakang, 2A berpori, 2B berongga, 3A bersisik, 3B tidak bersisik, 4A sisik berlendir, 4B sisik keras menanduk, 5A kulit tipis berlendir, 5B kulit tidak berlendir, 6A tubuh tertutup bulu, 6B tubuh tertutup rambut. Carilah kunci determinasi hewan kucing dan komodo. Berdasarkan ciri umum kucing di atas, maka dapat kita cari kunci determinasinya yaitu 1B, yaitu hewan bertulang belakang, 3B, yaitu tidak bersisik, 5B, kulit tidak berlendir, kemudian 6B, tubuh tertutup rambut. Dengan demikian, kucing termasuk golongan mamalia. Berdasarkan ciri umum komodo di atas, maka dapat kita cari kunci determinasinya yaitu 1B, yaitu hewan bertulang belakang, 3A, bersisik, 4B, sisik keras menanduk. Dengan demikian, komodo termasuk golongan reptil. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas sistem klasifikasi 5 kingdom. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas tertulis yang dilampirkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.